Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita bersyukur pada Tuhan kalau kita boleh kembali diundang untuk beribadah pada Tuhan. Kita boleh kembali datang untuk mengikuti ibadah, untuk memuji, muliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persiapkan hati kita. Di pagi yang teduh ini, Tuhan telah mengundang kita untuk mengikuti ibadahnya. Marilah kita datang kepadanya. Marilah kita puji Dia, Tuhan Allah kita. Karena Dialah Tuhan yang maha kuasa, Dialah Tuhan yang suci, Dialah namanya yang agung, layak disembah. Mari bersama nyanyikan pujian Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, suci, suci. Suci, 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 Roh Kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap nafas muliakan
akanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita katakan segala pujian bagi Tuhan. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Sungguh hanya Engkaulah Allah yang suci ya Tuhan. Sungguh Engkaulah Allah yang agung, Allah yang layak disembah. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, untuk kasih dan penyertaan-Mu yang sungguh nyata dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Maka dalam 1 minggu ini kami telah melewati segala kegiatan kami, segala aktivitas kami. Itu pun semua hanya oleh karena kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Walaupun setiap kami sadar ya Tuhan, dalam kehidupan kami terkadang masih sering mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami masih melakukan dosa yang sungguh membuat Engkau sedih ya Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya tiap-tiap hari kami boleh belajar untuk hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Untuk hidup sesuai dengan ajaran-Mu. Dan kiranya setiap kami semakin hari boleh semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang beracara pada ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan melalui ibadah pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur padamu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengan tetap berdiri, mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh jemaat di segala tempat dan abad. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu, etnis Tionghoa di seluruh dunia merayakan Hari Raya Imlek. Di mana Hari Raya Imlek itu sangat identik dengan kumpul bersama keluarga maupun kumpul bersama dengan kerabat. Tetapi sesuai dengan informasi yang bersama-sama kita tahu, bahwa bersamaan dengan Hari Raya Imlek itu merupakan hari atau awal dari gelombang COVID yang ada di Indonesia. Sehingga tidak sedikit warga etnis Tionghoa yang pada akhirnya terpaksa untuk tidak mengunjungi keluarga dan kerabat karena hal ini. Bapak Ibu Saudara, di tengah ramainya kembali kasus COVID yang ada di Indonesia, sungguh sangat manusiawi untuk kita kembali merasa cemas, untuk kita kembali merasa takut. Tapi marilah kita jangan sampai lupa untuk tetap berpegang teguh pada Tuhan, untuk tetap mengiring Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Karena Dialah Tuhan yang dapat membuat kita merasakan sukacita surga walaupun di tengah badai yang bergelora. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali bangkit berdiri. Kita mau bersama angkat pujian kepadanya, sukacita surga.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Biarlah sukacita surga nyata penuhi setiap kita. Mari kita katakan terima sukacita surga. Nah, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari bersama katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Bapak Ibu silakan untuk duduk lagi kembali. Sebagai orang Kristen, setiap kita pasti sudah tahu bahwa kita itu diajarkan untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Bahkan di dalam Alkitab, Yesus mengatakan bahwa hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yesus juga mengatakan bahwa hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Betapa Tuhan Yesus menekankan hukum kasih sebagai hukum yang terutama. Oleh karena itu marilah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Francis Lai. Kiranya melalui firman Tuhan yang akan dibawakan, setiap kita semakin memiliki semangat untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. Mari kita bersama nyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan.
kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Biar ini menjadi doa setiap kita, untuk kita mau diajar oleh Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. 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 Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia-Mu yang selalu kami alami di dalam kehidupan kami. Hari berganti hari, dan kami sudah memasuki pada bulan Februari pada tanggal 6 ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin menyertai kami, dan di dalam kehidupan kami boleh senantiasa meresponi akan kasih Tuhan yang begitu besar, untuk kami boleh hidup di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu menjadi alat Tuhan yang hidup, menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Shalom. Masih di dalam suasana Sinja ya. Kita memasuki hari yang ke-6 pada hari Imlek ini. Saya mengucapkan kongsi Sinen Kuaile. Kiranya di hari Sinja ini walaupun kita tidak seperti dulu-dulu ya, bisa kumpul rame-rame bersama dengan keluarga silaturahmi. Tapi kiranya semangat mengasihi, semangat memperhatikan, semangat untuk saling peduli satu sama lain boleh tetap ada di dalam kehidupan kita. Baik saudara, hari ini di dalam bulan Februari kita akan banyak mendengarkan
tema-tema khotbah tentang mengasihi Tuhan dan sesama. Dan hari ini kita mau belajar dari seorang hamba Tuhan, dari seorang anak Tuhan di dalam Alkitab yang bernama Asaf. Ya, kita melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-73. Saudara, kita sangat menarik sekali untuk kita pelajari seorang yang bernama Asaf ini. Baik, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 73. Pembahasan kita dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. Tapi saya akan bacakan hanya beberapa bagian saja. Yang pertama, kita akan melihat di dalam Mazmur 73, ayatnya yang ke-13. Demikian dikatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Saudara, di dalam Mazmur 73 dari perikopnya kita melihat saudara bahwa Mazmur ini ditulis oleh seorang yang bernama Asaf. Ya. Siapa itu Asaf? Siapa Asaf, saudara? Kita bisa mengetahui saudara di dalam 1 Tawarik, ya, pasal 16 ayat 4 dan 5, di mana Raja Daud pernah mengangkat, dikatakan juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasukkan Tuhan, Allah Israel, dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Ayat yang kelima, kepala ialah Asaf, dan sebagai orang kedua ialah Zakaria, lalu Yel, Semiramot, Yehil, Matika, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yel yang harus memainkan gambus dan kecapi. Sedang Asaf harus memainkan ceracap. Saudara, catatan di sini memberitahukan kepada kita bahwa Asaf itu adalah seorang Lewi. Perlu diketahui bangsa Israel mempunyai 12 suku, salah satunya adalah suku Lewi. Suku Lewi adalah suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan yang selalu ada di bait Allah, yang mempersiapkan segala sesuatunya di dalam ibadah-ibadah kepada Tuhan. Nah, Asaf adalah suku dari Lewi. Maka saudara, dia dikhususkan untuk apa? Jelas pekerjaannya melayani Tuhan dengan menjabat sebagai imam. Ia bertugas menjadi apa saudara? Kepala biduan, atau dengan kata lain pemimpin paduan suara. Orang yang memimpin pelayanan puji-pujian juga di kemah suci. Ya. Asaf juga dikatakan sebagai pelihat. Dan dia penulis Mazmur 73 dia yang tulis saudara. Dan dia juga penulis lagu, menciptakan lagu, dan juga pemain ceracap. Ya. Nah, karenanya menarik sekali di sini, saudara. Kalau kita mengetahui siapa itu Asaf, di sini kita mau selidiki mengapa dikatakan orang yang biasanya memimpin ibadah, mempersiapkan segala sesuatunya, dan dia pemimpin paduan suara, dan dia kepala ibadah, saudara. Nah, saudara, yang mulutnya memuji Tuhan, tapi sekarang kalau kita melihat, mulutnya sendiri mengatakan suatu kalimat yang mengejutkan kita. Tadi di dalam ayat 13 dikatakan apa, saudara? Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, ya, dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Saudara, melalui ayat ini, Asaf menyingkapkan kepada kita yaitu apa? Oh, kehidupan yang selama ini, kehidupan yang bersih lahir dan batin. Itu adalah apa saudara? Adalah bagian yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Hanya dapat diketahui diri sendiri dan Allah. Itu hati, ya. Nggak ada siapapun yang mengetahui hati kita, ya. Hanya dapat diketahui diri sendiri dan Allah.
Sedangkan tangan, saudara, dikatakan adalah bagian yang kelihatan, ya, yang mewakili tingkah laku lahiriah secara kelihatan, itu tangan dikatakan. Nah, aspek luar dan dalam di dalam dirinya Asaf, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, saudara, dijaga baik oleh Asaf. Asaf adalah seorang pelayan yang konsisten, lahir dan batin. Dan dia begitu mengasihi Tuhan, saudara. Jarang sekali kita melihat para pelayan yang murni seperti Asaf, yang begitu setia melayani Tuhan, bekerja melayani Tuhan, hatinya tertuju kepada Tuhan. Nah, saudara, sekarang dia tidak mau lagi dengan kehidupan yang demikian. Ya, baginya hidup seperti itu, mengasihi Tuhan, sia-sia, ya adalah sebuah kesia-siaan. Maka dia katakan, sia-sia sekali aku mempertahankan hati yang bersih, membasuh tanganku tanda tak bersalah. Saudara, di sini kita melihat dia merasa tidak bernilai, percuma. Saya sudah melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi tidak menghasilkan apapun yang baik di dalam kehidupannya. Di dalam ucapan ini jelas bukan Asaf ini sedang memberikan pujian kepada Tuhan atau kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita melihat nada di dalam kalimat ini, apa saudara? Saudara, dia sedang marah. Ya, dia sedang kecewa. Dia merasa ada kepahitan hatinya kepada Tuhan. Makanya saudara, di dalam ayat yang ke-21 dikatakan apa? Ketika hatiku merasa pahit, ya, ingat, ketika hatinya merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Saudara, kalimat ini, saudara, kalau didengar umat justru akan menjatuhkan iman seseorang dan hormat kepada Allah. Kepahitan dan kekecewaan itu, saudara, merupakan nyeri jiwa yang tidak asing bagi kita. Saya percaya kita semua tidak mau mengalami yang namanya pahit hati, yang namanya kekecewaan. Kepahitan dan kekecewaan bahkan saudara kita perhatikan, saudara, juga ada di dalam kehidupan keluarga-keluarga. Seorang istri merasa pahit kepada suaminya. Demikian juga suami kepada istrinya. Orang tua kepada anaknya. Dan juga anak kepada orang tuanya. Dan banyak orang yang merasa pahit hati, kecewa yang begitu berat, luka hati, saudara, bisa melakukan hal-hal yang tidak rasional di dalam logikanya. Makanya kita banyak melihat berita-berita yang luar biasa, saudara, yang kadang-kadang kita bingung, yang mereka suami istri yang saling mengasihi, tapi satu saat saling membunuh. Dan dibunuh benar-benaran, saudara. Kita banyak mendengar berita demikian. Suami bunuh istri, istri bunuh suami. Padahal mereka ketika bertemu saling mengasihi, menyintai. Maka ada orang berkata begini, akar pahit di dalam hati itu hanya dapat dihapus oleh manisnya kasih Tuhan. Saya ulangi, akar pahit di dalam hati itu hanya dihapus oleh manisnya kasih Tuhan. Saudara, di dalam kepahitan kepada sesama, saudara, kita dikecewakan, kita dilukai oleh seseorang. Kita bisa mencari Tuhan, betul nggak? Dan Tuhan menjadi kekuatan untuk memulihkan hidup kita, hati kita. Tetapi jika kepahitan hati kita kepada Tuhan sendiri, maka saudara, dari siapa kita mendapatkan kekuatan untuk mengatasinya? Di mana kita mencari kekuatan untuk pemulihannya? Kalau rasa pahit itu kita tujukan kepada Tuhan. Nah, saudara, sebenarnya apa yang telah terjadi sehingga Asaf mengucapkan kata-kata yang penuh dengan kegetiran itu. Dan kita melihat, saudara, penjelasannya itu muncul
di dalam ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Oh, aku melihat kemujuran orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka sehat, gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Saudara, di sini Asaf ingin menyimpulkan kepada kita bahwa orang fasik itu secara ekonomis, finance, harta mereka terus bertambah. Mereka tidak mengalami yang namanya kesuraman apapun. Secara kejiwaan mereka dikatakan senang untuk selamanya, saudara. Itu di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, saudara. Ya, sesungguhnya itulah orang fasik, mereka menambah harta benda mereka dan senang selamanya. Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang fasik adalah orang yang jahat di dalam hidupannya, orang yang licik dan sebagainya. Maka dikatakan orang fasik. Di sini saudara kita melihat kalau begitu saudara bagaimana dia bisa mengasihi sesamanya. Bagaimana kalau saya sudah melayani Tuhan sedemikian rupa, saya sudah bekerja buat Tuhan. Hari demi hari saya peruntukkan di bait Allah. Tetapi saya menerima tulah hukuman setiap pagi. Saudara, kemudian di sini Asaf melakukan perbandingan dengan dirinya sendiri. Ia yang bersih lahir batin melayani Tuhan dengan serius. Namun apa yang telah diperolehnya? Ia katakan sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Itu dikatakan di dalam ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah loh. Dan kena hukum tidak setahun sekali tapi setiap pagi. Sehingga tahu mungkin ada sakit, ada sesuatu penderitaan, pergumulan berat secara fisik. Ya, tidak dikatakan di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, di sini kita lihat menjelaskan mengapa Asaf getir, ya, kepada Tuhan. Dia merasa Tuhan tidak memperlakukan dengan adil. Dia sudah habis-habisan memenuhi permintaan Tuhan. Tetapi imbalan apa yang dia peroleh, yang diterimanya sebaliknya dikatakan orang fasik, oh merasa nyaman, hidupnya merasa senang, hartanya bertambah banyak, dia sehat dan dia gemuk. Saudara, di sini perlu menarik sekali untuk kita pelajari. Alkitab firman Tuhan secara jujur terbuka untuk kita semua, untuk menceritakan Asaf. Makanya hari ini menarik sekali untuk kita pelajari tentang siapa itu Asaf. Saudara, mengapa Asaf marah dan nampaknya berputus asa di dalam mempertahankan hidup yang lurus dan ingin meninggalkan kebiasaan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dia mau kembali menjadi orang yang seperti orang fasik. Nah, saudara, ini menarik sekali. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu apa? Di dalam Asaf ini kita lihat, kita perhatikan agama sebagai hubungan timbal balik. Dari hasil pengamatan Asaf terhadap perlakuan Tuhan kepada orang fasik dan dirinya, kalau tadi kita lihat dari mulai ayat yang ketiga, saudara, terlihat perbedaan yang nyata. Betul. Betul kan saudara? Beda sekali. Asaf merasa cemburu terhadap orang fasik yang dikatakan yang hidupnya sehat, lancar, kaya, sedangkan Asaf yang selalu menjaga hati, membasuh tangannya tanda bersalah, mendapat tulah sepanjang hari dan mendapatkan hukuman setiap pagi. Sebenarnya saudara, Asaf itu merupakan wakil manusia yang melihat agama itu sebagai hubungan timbal balik. Jadi dengan kata lain saya katakan itu seperti barter, ya. Kalau barter itu timbal balik, saudara, ya. Maka melakukan kewajiban untuk taat kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menuntut Tuhan untuk selayaknya membalas apa yang sudah kita perbuat. Dengan apa? Memberkati kita. Manusia, saudara, saya katakan itu dibesarkan di dalam konsep timbal balik. Saya sudah melakukan sesuatu untuk orang lain. Sudah seharusnya dia membalas kepada saya dengan memberikan apa yang saya minta.
Kalau saya sudah bekerja, maka sudah seharusnya saya mendapatkan gaji yang baik. Kalau saya sudah belajar, sudah seharusnya saya mendapatkan nilai yang baik. Saudara, sulit kita terima loh, saudara. Jika kita sudah bekerja, kita sudah melakukan segala sesuatu, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita sulit untuk terima demikian. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan konsep timbal balik. Semua agama mengajarkan konsep timbal balik. Jadi artinya di sini Asaf mempunyai konsep sebelumnya, saudara, jika saya sudah berbakti kepada Tuhan, kalau saya sudah melayani Tuhan, kalau saya sudah demikian mengasihi Tuhan lahir dan batin, maka Tuhan harus membalas, memberkati saya. Saudara, agama Kristen, di dalam kekristenan tidak pernah mengajarkan konsep barter. Saya ulangi, kekristenan tidak pernah mengajarkan konsep timbal balik. Jadi saudara, kalau jika kita sudah melayani Tuhan, memberikan waktu, tenaga, bakat, talenta kita, bakat uang kita, perasaan kita, dan Tuhan tidak membalas apapun kepada kita, perbuatan kita, dia tidak membalas segala apa yang sudah kita lakukan, tidak menjawab doa kita. Haruskah kita marah kepada Tuhan? Jawabannya tidak. Saudara, Allah tidak pernah membutuhkan pelayanan kita, saudara, bakat kita, bahkan maupun uang kita, karena Allah adalah Allah yang sudah cukup pada dirinya sendiri, dan dia tidak pernah membutuhkan apa-apa dari kita. Jadi saudara, kalau sekarang apa yang kita miliki di dalam hidupan kita, itu semuanya adalah hanya kasih anugerah Tuhan. Seharusnya kita tidak layak, saudara, menerima apapun karena kita orang berdosa. Kita nggak layak, saudara. Kita bisa melayani pun, saya katakan itu hanya anugerah. Jadi tidak sepantasnya kita marah kepada Tuhan. Saudara, saya seringkali merenungkan di dalam hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan. Sudah 28 tahun saya melayani Tuhan bersama dengan istri, saudara. Saya kadang-kadang ngerenungin, kok Tuhan mau pakai saya sih? Saya suka ketemu dengan teman-teman alumni Untar, ya teman-teman SMP, SMA, ketika tahu saya jadi pendeta, mereka selalu, oh lu jadi pendeta ya? Saya bilang, gue juga bingung, katanya, apalagi lu, saya bilang. Nah saudara, saya nggak habis pikir, saya yang biasa saja. Saya bukan orang teolog doktrinal. Nggak ada sesuatu kelebihan, saudara. Saya ini kok Tuhan mau pakai. Sampai hari ini saya juga bingung, saudara. Mungkin saudara juga bingung. Nah saudara, tapi itulah saya katakan kasih anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita diberikan kesempatan melayani sebagai pemusik, sebagai pengurus, bahkan sebagai majelis, anugerah dari Tuhan. Itulah anugerah dari Tuhan. Saudara, yang kedua kita melihat adalah kesalahpahaman konsep Asaf tentang berkat dan hukuman. Tadi kita melihat yang pertama adalah apa, saudara? Agama itu sebagai hubungan timbal balik. Yang kedua adalah kesalahpahaman konsep Asaf tentang berkat dan hukuman. Saudara-saudara, kita lihat di dalam ayat 15 sampai 19, saudara. Kelancaran orang fasik, oh ternyata merupakan hukuman dari Tuhan loh. Ingat, kelancaran orang fasik yang tidak mengenal Tuhan, justru itu adalah hukuman dari Tuhan. Mengapa dikatakan hidup orang fasik lancar dan tidak menerima penghukuman?
Ayat yang kelima dikatakan, seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Ayatnya yang ke-18, saudara, saya lompat. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Siapa yang dimaksud mereka? Mereka itu adalah orang fasik. Kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ayat yang ke-19, betapa binasa mereka di dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Saudara, di sini kita melihat karena Tuhan meletakkan mereka di jalan yang licin, tanpa hambatan seperti jalan tol yang sepi. Namun penghukumannya yaitu apa? Tuhan tidak memberikan rem. Sama seperti mobil yang tanpa rem, maka mobil itu akan celaka. Saudara mau diberikan BMW yang baru, Mercy yang baru, Porsche yang baru. Suruh coba di jalan tol dengan kecepatan 200 km. Tapi nggak dikasih rem. Nah, saudara, inilah yang dialami oleh orang fasik. Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-18, mengapa Tuhan dikatakan kok diam saja nggak menghukum mereka? Justru mereka, Tuhan menghukum mereka. Dengan apa? Dengan membiarkan kepada dosa yang semakin menggila. Dan akhirnya mereka akan jatuh terjerembab. Saudara, oleh karena itu, saudara, di sini kita melihat, penting sekali untuk kita renungkan. Tadi pagi saya sempat diskusi atau ngobrol sama Semu, saudara. Bersyukur ya, kalau Tuhan masih memberikan kita alarm. Hati nurani yang berbunyi ketika kita melakukan kesalahan. Tuhan memberikan kita alarm ketika kita mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Ada alarm yang berbunyi ketika kita melakukan sikap perbuatan yang sudah melukai hati orang lain. Saya katakan bersyukurlah. Karena masih ada alarm yang berbunyi. Saudara, saya bersyukur, saya bukan orang yang sempurna, banyak kelemahan. Salah satunya emosi, saudara. Saya gampang sekali cepat emosi. Tapi detik itu juga, menit itu juga, Tuhan alarm itu langsung berbunyi, kamu hamba Tuhan loh. Kamu itu gembala sidang, kamu itu pendeta. Saudara, kalau hari ini alarm itu masih berbunyi kepada di dalam hati kita bahwa yang kita lakukan itu salah, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kita mohon Tuhan ampuni saya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara, orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan sudah tidak ada alarm lagi. Maka Tuhan membiarkan mereka kepada dosa yang semakin menggila. Jadi saudara, saat Asaf menerima tulah dan penghukuman dari Tuhan setiap hari, pada saat itulah saudara justru Tuhan sedang memberkati Asaf. Mengapa? Karena Tuhan selalu menjaga Asaf dengan ketat sehingga dia tidak lupa di dalam segala berkat dan kelancaran. Sebelumnya kita melihat Asaf masih memiliki konsep berkat yang salah. Bagi dia kalau saya sudah bekerja melayani Tuhan, seharusnya Tuhan memberkati saya. Kok orang fasik, orang yang nggak benar, orang yang jahat, kok hidupnya sehat, lancar, nggak ada apa-apa. Saudara, Asaf sebelumnya, saya katakan sebelumnya, mempunyai konsep yang salah. Bagi dia berkat itu kayaknya seperti kaya, raya, lancar, sukses, sehat. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 15 tentang perumpamaan anak yang hilang. Dengan jelas kita melihat bahwa kebangkrutanlah yang akhirnya membawa sang anak itu kembali kepada bapaknya. Banyak saudara di dalam kehidupan kita kesialan, kesulitan di dalam kehidupan kita. Bisa saja saya katakan itu sebenarnya merupakan berkat dari Tuhan. Dan sebaliknya banyak berkat kelancaran, kemakmuran, dan kesuksesan. Bisa saja sebenarnya itu adalah hukuman dari Tuhan. Bagaimana kita bisa membedakan hal ini, saudara? Berkat Tuhan adalah apa yang membuat kita itu semakin bertumbuh. Beriman,
bersandar kepadanya, dan kita semakin mengasihi Dia. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita, saudara, ketika kita bertumbuh, kita semakin dekat dengan Tuhan. Oh, saya mau rindu melayani Tuhan. Dan saya mau semakin mengasihi sesama. Saudara, itulah saya katakan berkat rohani. Yang terakhir, saudara, kita melihat yang menarik di dalam Mazmur 73 ini, yaitu transformasi rohani, ya. Saudara, kita melihat di sini rupanya ada perubahan yang terjadi di dalam diri seorang yang bernama Asaf. Perubahan yang terjadi dalam diri Asaf adalah Asaf yang tadinya marah kepada Tuhan, Asaf yang tadinya kecewa kepada Tuhan. Di dalam ayat 13 tadi yang awal kita baca, saudara, oh sekarang kita melihat dia menjadi Asaf yang mau mendapatkan Tuhan. Ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada lagi yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-28, sungguh indah sekali, saudara. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kita melihat sebelumnya Asaf mengikuti Tuhan, karena apa? Karena dia menginginkan kantongnya Tuhan. Dia setia kepada Tuhan karena dia inginkan berkatnya dari Tuhan, bukan pribadi Tuhannya. Saudara, seringkali kita pun demikian, saudara, yaitu kita hanya mau kantongnya Tuhan. Sama seperti anak-anak pada hari Natal maunya kantongnya Sinterklas. Saya ingat sekali waktu di gereja asal saya di Metodis, saudara, itu kalau Natal sekolah minggu, aduh, anak-anak senang sekali. Senang sekali, saudara, mereka kumpul di aula, ya. Dulu ingat gak, ada Sinterklas, ada Peter Pit. Saya pernah jadi Peter Pit tuh, ya. Kadang-kadang itu nggak benar juga, mukanya dicemongin gitu, saudara. Enakan jadi Sinterklas. Kenapa saya dulu badannya ceking kurus, ya. Teman saya yang gemuk jadi Sinterklas. Saya kan dulu enak loh. Gua dipeletin hitam gitu. Nah, kalau Peter Pit tuh bawa sapu lidi. Kalau Sinterklas tuh bawa kantong. Isinya apa? Permen, coklat. Wah, makanya begitu mau masuk pada nyanyi begini. So, saya ingat ya, ini di gereja saya, Metodis. Sinterklaslah datang, membawa hadiah untuk kita semua. Wah, tepuk tangan. Apa yang menjadi konsen, fokus mereka, yaitu dengan Sinterklas apa? Bukan Sinterklasnya, tapi kantong yang dibawa, itu ada hadiah-hadiah. Saudara, secara tidak sadar hidup kita pun demikian. Ketika kita mengetahui saya mengasihi Tuhan, tapi kalau kita masih membenci saudara kita, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak bisa kita lihat, yang nampak saja kita tidak bisa mengasihi? Itu di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, saudara, kalau saudara baca. Saudara-saudara, jadi di sini harus ada saling kait-mengait ketika kita mengasihi Tuhan dan ketika kita mengasihi sesama. Saat ini banyak orang Kristen yang menjadikan Tuhan atau Kristus hanya sebagai jembatan saja untuk mencapai tujuannya. Akhirnya banyak orang Kristen yang datang kepada Kristus bukan untuk mendapatkan Kristus, tetapi menginginkan kesembuhan, kemakmuran, kelancaran, dan surga. Tanpa mau sungguh-sungguh mengikuti Dia, menyangkal diri dan memikul salib. Asaf pun seperti itu dulunya. Namun pada akhirnya kita melihat tadi di dalam ayat-ayat tadi, Asaf sadar dan mengalami perubahan di dalam hidupnya, di dalam relasinya kepada Tuhan.
Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah ditebus oleh doa darah Kristus di atas kayu salib. Tuhan sudah mati bagi kita, dan Tuhan sudah menganugerahkan di dalam kehidupan kita kesempatan untuk kita melayani Tuhan menjadi anak-anak-Nya. Bila kita dengan setia meresponi akan kasih Allah yang besar, mengasihi Dia. Dan mengasihi Tuhan akan tercermin di dalam kehidupan kita untuk mengasihi sesama kita. Sudahkah kita mengalami perubahan seperti Asaf? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami sudah dibukakan melalui pengajaran kebenaran firman-Mu di dalam Mazmur 73. Seorang yang bernama Asaf. Terima kasih melalui firman Tuhan yang kami dengar, mengingatkan kami untuk kami kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang dari Kristus yang sudah dicurahkan kepada kita semua sebagai orang yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua, supaya kami tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menerima sakramen perjamuan kudus, persiapkan hati kami supaya kami boleh mengalami berkat dari Tuhan. Di dalam perjamuan kudus hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan lagu Di Bukit Golgota. Salibku, matahari bersuram, Yesus anak Allah, Yesus anak Allah, meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salibnya, maka ku tinggikan salibnya, sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya, dengar katanya, hamba setia. Salibku ganti dengan mahkota, maka ku tinggikan salibnya, sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya, hamba setia. Salibku ganti dengan mahkota. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara kita mengambil waktu sejenak di dalam doa pribadi kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur di dalam hati kita. Mengucap syukur untuk anugerahnya yang begitu besar. Mengucap syukur atas kasih darahnya Yesus Kristus yang sudah tercurah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami membawa hati kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan tahu, mengetahui di dalam setiap segala kehidupan kami, hati kami, pikiran kami. Oleh karena itu Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Pada saat ini, kami datang membawa hati kami. Sebelum kami menerima roti dan anggur, di dalam perjamuan kudus, kami memohon belas kasihan dari Tuhan, mengampuni kami hal-hal yang tidak berkenan. Ada hal-hal yang mendukakan hatimu dan juga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ampuni kami Tuhan. Kiranya perjamuan kudus hari ini yang kami terima menjadi perjamuan yang menjadi berkat. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, pada malam sebelum Kristus diserahkan untuk disalibkan, pada perjamuan bersama dengan para muridnya, Yesus mengambil roti, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan dan dipecahkan bagi kamu. Terimalah, makanlah ini untuk menjadi peringatan akan daku. Demikian juga Yesus mengambil cawan lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Terimalah, minumlah ini untuk menjadi peringatan akan daku. Saudara, perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara yang sudah dibaptis, baik saudara yang sudah dibaptis di gereja Kristen Kalam Kudus, maupun saudara dibaptis dari gereja lain, dan saudara yang sudah menerima CD, silakan saudara menerimanya. Saudara, saya undang saudara yang sudah dibaptis, baik saudara di rumah maupun di gereja bisa bangkit berdiri. Saudara bisa siapkan roti kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil roti kita mengangkat roti kita di hadapan Tuhan. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terimalah, makanlah ini untuk menjadi peringatan akan daku. Mari dengan iman kita menerimanya bersama. Kita buka cawan kita pelan-pelan, saudara. Mari kita angkat cawan kita di hadapan Tuhan. Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Terimalah, minumlah ini untuk menjadi peringatan akan daku. Mari dengan iman kita menerimanya bersama.
Sekali lagi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini di dalam ibadah minggu pertama pada bulan Februari ini, kami mendengar pengajaran kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh kembali kepada kasih yang semula ketika kami mengenal Engkau sebagai Tuhan kami yang hidup. Biarlah kasih yang daripada Tuhan boleh terus ada dalam hati kami, hidup kami, supaya kami setia ya Tuhan mengikut Engkau, mengasihi-Mu Tuhan, dan juga mengasihi sesama kami. Terima kasih untuk pengajaran kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan sudah mengundang kami untuk makan bersama di perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Berikan berkat kesetiaan, kasih anugerah Tuhan di dalam kesulitan kondisi kehidupan yang saat ini dialami oleh anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, jemaat-Mu di GKK Kosambi Baru. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga-keluarga, supaya menjadi keluarga-keluarga yang tetap setia mengiring Engkau. Keluarga yang saling mengasihi, menerima satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara, kita nyanyikan lagi. Refnya saja, maka kutinggikan salibnya. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Ya, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan kepada setiap kita, juga untuk perjamuan kudus yang baru saja kita terima. Kiranya boleh semakin menguatkan setiap kita untuk boleh terus berjalan mengiring Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk Bapak Ibu yang berada di rumah bisa memberikan persembahan sesuai dengan tata cara yang tertera di layar, sesuai dengan yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Bersamaan dengan kita akan memberikan persembahan, mari kita bersama nyanyikan pujian Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku,
takkan hilang kekuatanmu. Bapak Ibu mari bersama bangkit berdiri. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Bapak Ibu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu ya Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga kami telah menerima perjamuan kudus. Kiranya Engkau yang berkati setiap kami ya Tuhan, agar kiranya setiap kami boleh setia mengiring Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, dan kiranya kami boleh terus mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Pada saat ini juga kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya persembahan syukur ini boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu, khususnya melalui gereja kami di tempat ini, Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Pada kesempatan ini juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk beberapa pokok doa syafaat ya Tuhan. Yang pertama kami mau berdoa ya Tuhan untuk kondisi terkini kasus corona yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa belakangan ini kasus corona sedang kembali meningkat ya Tuhan, khususnya di negara kami, negara Indonesia. Kiranya Engkau yang sertai setiap kami ya Tuhan, setiap warga Indonesia yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang pimpin ya Tuhan, dari pemerintah pusat, dari daerah sehingga ke bawah-bawahnya. Kiranya boleh membuat kebijakan yang sungguh diberikan hikmat daripada Engkau ya Tuhan, agar kiranya masalah corona ini dapat kembali teratasi ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para nakes yang juga berjuang untuk menjadi orang di garis terdepan untuk menanggapi COVID ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati mereka ya Tuhan, agar kiranya mereka tetap setia dengan pekerjaannya dan juga dapat membantu untuk menekan angka COVID ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini ya Tuhan untuk jemaat yang sedang terpapar COVID ataupun jemaat yang sedang sakit yang lainnya. Kiranya Engkau yang sertai mereka ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh jamah mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh sembuhkan mereka, agar kiranya mereka boleh kembali merasakan kesehatan dan dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan sepertinya ya Tuhan. Kiranya juga Engkau yang berikan mereka ketenangan, agar kiranya mereka tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan, percaya kepada rencana-Mu ya Tuhan. Selanjutnya kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kondisi pada zaman ini, di mana kami tahu ya Tuhan untuk teknologi juga semakin maju ya Tuhan. Kiranya setiap kami sebagai anak-anak-Mu tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kiranya setiap kami boleh juga tetap untuk boleh memilih-milih dari kemajuan teknologi ini, mana yang bagus untuk kami, mana yang memang positif untuk diterapkan, dan juga mana yang tidak bagus untuk diterapkan. Kiranya Engkau yang memberi hikmat pada setiap kami. Pada saat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan kami manusia yang sungguh tidak luput dari masalah ya Tuhan. Manusia yang sungguh tidak luput dari pencobaan-pencobaan yang ada di dunia ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan kami beberapa kali masuk ke dalam pergumulan ya Tuhan. Baik itu pergumulan kesehatan, pergumulan tentang ekonomi, pergumulan tentang kerohanian, keluarga, pekerjaan, studi dan sebagainya ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan setiap kami jalan keluar ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa sertai kami ya Tuhan. Dan kiranya setiap kami juga boleh selalu mengandalkan Engkau. Kiranya setiap kami juga boleh selalu mengiring Engkau dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Dan juga kami selalu mengiring Engkau dimanapun kami berada ya Tuhan. Bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami hingga pada akhirnya kiranya Engkau terus yang ditinggikan, dimuliakan melalui pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doksologi.
Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita sudah mendengarkan pengajaran kebenaran firman Tuhan dan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Berjalanlah terus bersama dengan Tuhan di dalam setiap kondisi apapun juga. Mari saudara arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, saat teduh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jemaat dikasih Tuhan. Mohon tidak live Zoom dulu karena ada beberapa warta yang perlu disampaikan hari ini, sehingga semua warta yang sudah disiapkan dapat tersampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada semua para pelayan hari ini yang sudah melayani, baik itu tim ibadah dan juga pendeta Francis lain yang sudah memimpin jalannya pemberitaan firman Tuhan dan juga sakramen perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Selamat bergabung juga bagi Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang baru pertama kali bergabung dalam Zoom ataupun nanti di YouTube. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Kami bersuka cita bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi, dengan kita memperhatikan lonjakan kasus COVID varian Omikron saat ini, tingkat penularannya yang sangat tinggi dan sangat cepat, maka minggu ini gereja ambil kebijakan untuk beribadah live Zoom, dan yang hadir di gereja hanya para pelayan saja. Kita terus berdoa supaya situasi ini semakin membaik dan kita kembali bisa bersama-sama lagi beribadah di gereja seperti yang sudah beberapa kali kita lakukan, sekalipun masih dalam tahap terbatas, tapi kita sudah menikmati ibadah-ibadah bersama di gereja. Tapi hari Minggu ini kita terpaksa kembali lagi untuk kita beribadah, membatasi diri, dan secara khusus Bapak Ibu beribadah di rumah dengan keluarga masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Persekutuan Komisi Mitusala akan mengadakan Komisi Mitusala dalam momen Imlek pada hari Jumat tanggal 11 Februari. Teman-teman Komisi Mitusala akan mengadakan persekutuan dengan menggunakan Zoom pada tanggal 11 Februari pukul 11 siang sampai jam 12. Kiranya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, dan oma-opa bisa bergabung dalam Zoom pada tanggal 11 Februari akan datang. Demikian juga Komisi Remaja akan mengadakan ibadah syukur yang ke-30 pada hari Minggu 20 Februari pukul 11 via Zoom. Nanti pembicaranya adalah Pendeta Peter Lau. Teman-teman remaja diundang untuk hadir bersama-sama untuk mensyukuri akan berkat Tuhan di dalam Komisi Remaja atau usia yang ke-30 tahun. Demikian juga teman-teman pemuda akan mengadakan persekutuan pada hari Sabtu tanggal 12 Februari pukul 16 dengan tema What is Love, pembicaranya Ibu Alicia Chandra. Teman-teman Hawaii, mari bergabung bersama-sama untuk ikut di dalam ibadah syukur, untuk hadir bersama-sama dalam persekutuan secara online. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi dengan memperhatikan lonjakan COVID-19 saat ini, kiranya kita semua Bapak Ibu dilindungi
dipelihara oleh Tuhan. Namun Bapak Ibu, jika keluarga Bapak Ibu ada yang terpapar dan tidak memungkinkan untuk bersama-sama di rumah, dan Bapak Ibu masih kebingungan harus mengisolasi diri di mana, gereja terbuka Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa isolasi mandiri selagi nanti kotanya cukup, gereja bisa dipakai untuk jemaat sekalian bisa isolasi di gereja, dan mohon diinfokan jauh hari kepada Ibu Wati atau saya sendiri untuk kami bisa siapkan, untuk kami berkoordinasi dengan tim Sarpras. Saudara dikasih Tuhan, bagi saudara yang saat ini sedang berisolasi mandiri di rumah, atau Bapak Ibu sedang di rumah sakit, kami selalu mendoakan Bapak Ibu kiranya cepat pulih, bersemangat terus dengan Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong saudara dalam masa-masa isolasi ini, dan kita yakini semuanya akan berlalu dengan penuh dan berkat pertolongan dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya akan mengulangi berita yang pernah disampaikan mengenai cuti hamba Tuhan kedua rohaniawan, yaitu Pendeta Prancisla dan Semu Yentilai. Saya akan membacakan ini untuk penegasan kembali, supaya mungkin jemaat ada yang belum tahu, sudah diberitakan 2 minggu lalu, hari ini kami ulangi kembali untuk saudara-saudara bisa mengetahui. Sebagaimana yang sudah disampaikan beberapa minggu lalu bahwa dalam rapat majelis telah menyetujui rencana cuti sabatikal kedua rohaniawan, baik itu Pendeta Prancisla dan Semu Yentilai, sebagaimana diatur dalam tata gereja bahwa cuti sabatikal adalah cuti yang diberikan kepada seorang rohaniawan yang telah melayani selama 6 tahun berturut-turut di lingkungan sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, terhitung sejak seorang rohaniawan mendapatkan SK rohaniawan dari sinode. Pendeta Prancisla dan Evangelis Yentilai akan menjalani cuti sabatikal terhitung bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2022. Selama cuti sabatikal, Pendeta Prancisla dan Evangelis Yentilai akan mengikuti kelas-kelas pembinaan secara online maupun onsite di beberapa STT yang nanti bisa diikuti dengan tujuan untuk pengembangan diri maupun penyegaran. Adapun selama Pendeta Prancisla menjalani cuti sabatikal, maka tugas pengembalaan atau pastoral dipercayakan kepada Pendeta Samuel sebagai penjabat sementara. Namun untuk pembina Metosala dan pembina Komisi Wanita masih tetap berlangsung. Dan selama cuti sabatikal, Pendeta Prancisla dan Yentilai melayani sesuai dengan penjadwalan yang ada. Demikian informasi ini, mari kita terus doakan kedua hamba Tuhan, kedua rohaniawan, Pendeta Prancisla dan Ibu Yentilai menjalani cuti sabatikal ini semakin optimal untuk pengembangan diri maupun di dalam menyegarkan pelayanan-pelayanan yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kami yang berikutnya, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara yang bulan ini berulang tahun. Apakah ada slide-nya? Silakan ditampilkan slide-nya kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Bapak Ibu bisa perhatikan, nanti Bapak Ibu bisa mengucapkan selamat ulang tahun melalui WA atau dimanapun bisa disampaikan. Apakah ada? Silakan. Baik, mari kita doa, mendoakan untuk rekan-rekan kita, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan yang sudah menolong dan akan menambahkan usia bagi rekan-rekan yang Tuhan akan tambahkan usia mereka di dalam bulan ini. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, rumah tangga, kesehatan mereka. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal senantiasa bersama-sama dengan mereka untuk mereka menikmati perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita foto sebentar ya. Kita akan foto sebentar, mohon tidak live Zoom dulu. Kita foto sebentar. Silakan Evelyn untuk foto kita. Ya, untuk Bapak Ibu sekali lagi kungsi faca ya. Kiranya kita semua sehat selalu. Saya akan bantu untuk foto bersama dari layar pertama ya. Banyak. Kita 1, 2, 3. Oke, untuk yang selanjutnya di layar yang kedua.
1, 2, 3. Banyak yang udah pulang. Oke, di layar yang terakhir dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Ya. Selamat Tuhan hari berkati pelayanannya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat hari Bless you all. Minggu Bapak Ibu sekalian yang di rumah, Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Tuhan senantiasa beserta kita. Amin. Haleluya. With Bless love. you. Selamat hari Minggu, Tuhan God berkati. bless. Penuh cinta. Memberkati Bapak Ibu. Penuh cinta. Selamat. Yang terbuka tuh.